Tim Garuda saatnya membuang trofi runner-up. Malam nanti, Rabu tanggal 29 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan babak final leg pertama Piala AFF Suzuki antara Timnas Indonesia melawan Thailand. Pertandingan final bakal diadakan 2 kali. Yang kedua atau penentuan juara berlangsung pada tanggal 1 Januari 2022. Lokasinya tetap di Stadion Nasional Singapura. Garuda, julukan Timnas Indonesia, mungkin lebih menyedot perhatian dunia. Di antaranya karena faktor pelatih Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Korea Selatan yang memang sudah dikenal dunia sepak bola. Dia punya pengalaman tingkat dunia, sebab pernah membawa timnas negerinya berlaga di World Cup 2018 Moskow, Rusia. Tak ayal, warga Korsel juga jadi ikut-ikutan peduli dengan pertandingan ini. Yang mendukung Merah Putih keluar sebagai jawara. Selain faktor Shin Tae-yong, juga karena sosok Presiden Jokowi yang kabarnya disukai oleh masyarakat Korsel. Masih ingat bagaimana aksi Jokowi pada acara pembukaan Asian Games 18 di Jakarta Agustus 2018 lalu? Di tribun kehormatan dia sempat memeragakan gaya mendayung yang videonya menjadi viral. Personil grup band Korsel yang sedang menjadi idola banyak orang tampaknya kepincut dengan aksinya Presiden Republik Indonesia itu, lalu meniru adegan tersebut. Jadi klop jika masyarakat Korsel yang juga dikenal sebagai penggila sepak bola itu lebih mendukung tim Garuda ketimbang Gajah Putih Thailand. Dan bahkan konon Cristiano Ronaldo, mega bintang sepak bola dunia yang kini bermain di MU, disebut-sebut mendukung tim Indonesia pula. Lalu apa kurangnya timnas kita? Tetapi tentu saja dukungan-dukungan semacam itu hanya sebatas meningkatkan moral dan kepercayaan diri para pemain, dan mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi ekstra bagi pemain-pemain kita. Sebab bisa juga malah sebaliknya, semua itu menjadi beban yang sangat memberatkan. Perjalanan Garuda memang masih jauh dan terjal, sebab yang dihadapi adalah Thailand, raja sepak bola di kawasan ASEAN yang kerap menjadi momok bagi Garuda. Bahkan ada yang menganalisis bahwa kualitas si gajah ini setingkat di atas anak-anak Garuda. Bisa jadi, sebab memang mereka kerap menjadi batu sandungan menghentikan langkah skuad Merah Putih dimanapun pertandingan digelar. Menghentikan langkah skuad Merah Putih dimanapun pertandingan digelar, di Jakarta atau di Bangkok sama saja. Kawan-kawan kita biasanya kesulitan dan akhirnya memble. Piala AFF yang menjadi turnamen 2 tahunan timnas negara-negara ASEAN ini pertama sekali diselenggarakan pada tahun 1996 di Singapura. Hingga penyelenggaraan di tahun 2021 ini sudah berlangsung 13 kali. Mestinya ini terjadi tahun 2020 lalu. Namun gara-gara pandemi
diundur pelaksanaannya menjadi Desember 2021 ini di Singapura. Sayangnya, timnas Indonesia belum pernah menjadi juara di turnamen ini. Hanya menjadi runner up atau peringkat kedua sebanyak 5 kali. Timnas kita selalu kandas di babak grand final. Nasib pasukan Garuda berbanding terbalik dengan Thailand yang akan dihadapi malam ini. Negeri Gajah Putih sudah 5 kali menjadi juara. Terasa ironis, sebab dari 11 negara peserta, negara kita yang terbesar, baik dari segi wilayah maupun jumlah penduduk, justru tidak pernah menjadi juara AFF. Yang pernah menjadi juara selain Thailand adalah Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Sangat menyesakkan memang bagi Indonesia. Dan final pada tahun ini AFF 2020 juga terlihat unik, di mana Indonesia yang sudah 5 tahun cuma kebahagiaan peringkat kedua, harus merebut kesempatan pertamanya itu dari Thailand yang sudah 5 kali menjadi juara. Bila Garuda yang menang, itu yang pertama. Sebaliknya, bila Thailand yang menang, itu merupakan yang keenam. Dan tentu saja semakin mempertajam rekor mereka. Dan bagi skuad Garuda, bila gagal lagi, itu merupakan runner up ke-6. Dan itu akan semakin mengukuhkan predikat timnas kita sebagai spesialis runner up. Sungguh memalukan. Miris memang membayangkan kondisi ini, apalagi masih terbayang bagaimana sulitnya Australian CS melewati Singapura pada semifinal. Bahkan meski hanya dengan 9 pemain, timnas negeri Singa itu nyaris mempermalukan Indonesia apabila tendangan penalti pada menit 90 tidak berhasil digagalkan penjaga gawang Garuda, Nadeo Argawinata. Indonesia memang unik. Apabila menang dalam sebuah pertandingan yang padahal masih banyak penyisihan, laganya seperti sudah memenangkan segalanya saja. Seperti kejadian di kamar ganti usai lolos dari terkaman Singa beberapa waktu lalu. Euforia yang diperlihatkan terkesan sangat berlebihan. Ekspresi yang mestinya ditampilkan setelah menjadi juara. Kadang kita pun berpikir, jangan-jangan energi dan motivasi sudah dituntaskan dalam euforia yang berlebihan itu. Pernah melaju 5 kali ke final di ajang AFF Cup ini, mestinya membuat skuad PSSI bersikap biasa-biasa saja jika masuk final seperti saat ini. Toh menjadi finalis sudah langganan, bukan? Maka begitu tampil di ajang ini, seluruh personil harus didoktrin bahwa target hanya satu, juara. Maka jangan pernah girang berlebihan dulu sebelum itu tercapai. Biasa-biasa sajalah. Setiap usai memenangkan pertandingan demi pertandingan pada babak-babak penyisihan. Menghadapi Thailand malam ini, tim Garuda memikul beban berat, terutama beban sejarah di mana mereka selama 5 kali selalu dihentikan di final AFF Cup. Maka kemampuan menghapus trauma kegagalan itu akan menjadikan perjuangan lebih mudah bagi PSSI. Semoga tahun 2021-2022 ini PSSI berhasil menyepak jauh-jauh kutukan runner up tersebut.